Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Jadi bro, di video kali ini saya akan membahas tentang game. Di sini saya akan mereview ada 5 game yang hadir saat ini di Kansa Games, dan video ini khususnya untuk pelanggan Kansa Games yang ada di Kota Lubuk. Yang belum pada tahu Kota Lubuk, nanti kalian cek aja di map lah. Oke. Nah, untuk 5 game video ini saya hanya membahas trailernya saja, karena untuk masalah gameplay di sini saya tidak ada waktu untuk mereview gamenya. Karena kalau mereview game, apalagi mereview sampai 5 game, itu butuh waktu yang panjang. Tetapi di sini saya hanya ingin mengenali kepada kalian recommended game-game apa saja yang keren untuk dimainin di rumah. Apalagi lockdown seperti ini kan, biasanya kita bosan di rumah gitu. Nah, jadi tanpa basa-basi kita langsung saja cek videonya. Oke, game pertama yaitu Resident Evil Resistance. Resident Evil ini menyajikan gameplay online multiplayer sampai 5 player sekaligus. Jadi, satu sebagai player mastermind dan 4 lainnya sebagai tim survivor. Jadi pada game ini, zombie dan jebakan ini sudah dirancang oleh satu pemain. Nah, dan pemain itu yang bertugas sebagai mastermind. Dia akan muncul di tengah arena permainan menggunakan karakter zombie yang kuat. Nah, yang lebih kerennya lagi, tiap karakter mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, di sini kita tugasnya sebagai tim survivor untuk memadukan skill dan memecahkan teka-teki sehingga kita bisa menyelamatkan diri. Nah, tugas dari mastermind itu sendiri adalah menggagalkan usaha tersebut. Setiap ronde akan memiliki durasi waktu tertentu. Jadi, tim survivor dan mastermind harus bersaing menguasai permainan ini. Sekilas game ini memberikan nuansa yang teman-teman tahu. Gamenya itu namanya Left 4 Dead atau World War Z, tetapi di sini dia menyajikan dengan gameplay yang berbeda. Fair warning, this is gonna be weirder than usual. Game yang kedua, Control. Di game ini kamu akan bermain sebagai Jesse Baden dalam usahanya untuk menemukan saudara laki-lakinya yang bernama Dylan. Sepanjang jalan, kamu akan mendapatkan kekuatan seperti levitasi dan telekinesis yang memungkinkan kamu bergerak layaknya sebagai Superman untuk menjelajahi area baru dan bertarung dengan cara seorang paranormal. Mungkin dengan menghadirkan peta ada maksud khusus yang seharusnya bisa dimanfaatkan
oleh pemain. Parahnya, game ini meminta pemain untuk mengumpulkan item yang bertebaran untuk menyelesaikan misi tersebut. Unik dari game ini adalah hadirnya peta yang menurut saya kurang berguna dan detail cerita yang di bawah rata-rata, tapi tidak cukup untuk membuat saya kehilangan mood untuk menyelesaikan misi hingga misteri terakhir. Jika kamu pecinta hal-hal yang berbau supranatural, game yang bergenre third person shooter ini menawarkan kombinasi gameplay dan kualitas visual yang bagus. Game yang ketiga, Assassin's Creed Odyssey. Odyssey bisa dibilang menjadi judul Assassin's Creed dengan latar tahun tertua dibandingkan dengan judul Assassin's Creed lainnya. Latar cerita dalam Odyssey sendiri terjadi di tahun 431 BCI atau dikenal dengan istilah sebelum Masehi. Karenanya jalan cerita dalam Odyssey ini disebut sebagai prequel dari game Origins karena memiliki event yang terjadi sebelum game tersebut. Untuk latar negaranya sendiri, Odyssey mengambil era Yunani kuno. Berbeda dengan aksi Bayek dalam Origins yang terjadi di antara tahun 47 sampai 49 BCE, namun di masa modernnya Odyssey merupakan sequel dari Origins. Game ini merupakan lanjutan dari tokoh protagonis Layla Hassan yang sebelumnya menjadi Bayek dalam Origins. Di game ini, kamu berkesempatan untuk memilih satu di antara kakak beradik, Alexios ataupun Cassandra, dan siapapun yang kamu pilih, kamu akan berperan sebagai seorang mercenary yang menemukan takdirnya ternyata jauh lebih tinggi daripada sekedar membunuh dan membantu siapapun atas nama uang. Berbicara soal desain game, Odyssey sesungguhnya tidak membutuhkan kepopuleran nama Assassin's Creed untuk bersinar. Ia memang belum bisa disandingkan dengan RPG legendaris, semisal The Witcher 3 atau Divinity Original Sin 2, dan memang sejumlah elemen gameplay terasa sederhana. Tapi yang terpenting, Assassin's Creed Odyssey sangat menyenangkan dan mudah dinikmati oleh siapapun, baik mereka yang sudah lama mengikuti seri ini atau pendatang baru. Game yang keempat, The Witcher 3 Wild Hunt. Game ini adalah sebuah role-playing game yang dimainkan dari perspektif orang ketiga, dan dalam permainan ini, kamu sebagai Geralt dari Rivia, pemburu monster yang dikenal sebagai Witcher. Geralt bisa berjalan, berlari, melempar, menghindar, dan untuk pertama kalinya dalam serial Witcher, melompat, memanjat, dan berenang. Permainan ini memiliki artificial intelligence yang responsif dan lingkungan yang dinamis. Siklus hari dan malam mempengaruhi beberapa monster dan kekuatan mereka, seperti mitologi umum di mana werewolf mendapatkan kekuatan pada malam bulan purnama. Game yang terakhir, Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake ini adalah game survival horror yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Resident Evil 3 ini adalah remake dari Resident Evil 3 Nemesis, sebuah video game horror yang dirilis untuk PlayStation pada tahun 1999. Diikuti oleh rilis untuk Microsoft Windows dan Sega Dreamcast pada tahun 2000 dan Nintendo GameCube pada tahun 2003. Dan berbeda dengan aslinya yang menggunakan tangki untuk mengontrol dan memperbaiki sudut kamera, remake ini menampilkan gameplay penembak orang ketiga, mirip dengan remake 2019 Resident Evil 2. Di awal permainan, pemain secara singkat mengontrol Jill dalam perspektif orang pertama, mirip dengan Resident Evil 7 Biohazard. Resident Evil 3 juga termasuk mode multiplayer online. Sama seperti game versi orisinilnya, pemain Resident Evil 3 akan berperan sebagai Jill Valentine
yang mencoba kabur dari kejaran teror Umbrella. Hell of a lot braver than me. Kamu di sini akan diajak untuk berpetualang di dalam kota penuh zombie bernama Raccoon City. Selain membasmi kawanan zombie, selama perjalanan pemain juga akan ditantang untuk menyelesaikan banyak teka-teki. Dan pada akhirnya, Jill akan berduel dengan Nemesis, senjata pamungkas Umbrella sekaligus bos besar pada game ini. Do you have any idea what you've just done? Nah, itulah tadi 5 game yang recommended yang hadir saat ini di Kansai Games Loop. Oke, itulah tadi video dari saya 5 review game, 5 review trailer game yang saat ini hadir di Kansai Games. Nah, tadi saya lupa jelaskan ke kalian bahwa game ini khusus untuk PS4. Kalau untuk masalah bisa dimainkan di PC, itu nanti detailnya langsung kalian tanya langsung ke ownernya di kios Kansai Games. Kansai Games itu sendiri. Terima kasih yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, ini video pertama saya. Yang buat yang belum pada tahu, channel saya itu Bang Apa, nanti subscribe di channel saya. Nah, dan satu lagi yang saya ingatkan pada kalian, tetap stay at home karena saat ini kan kita lagi di zona merah, apalagi kita lagi parah-parahnya lah, nggak lagi parah-parahnya. Dan buat kalian tolong patuhi himbauan pemerintah. Nah, untuk itu kalian tetap stay at home dan berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai. Oke, thanks for watching. Peace.